Iran mengklaim operasi balasannya telah menghantam puluhan target militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Bahkan menyebut, hanggar F-35 pusat komando militer hingga drone MQ-9 Reaper jadi sasaran serangan mereka. Meski sebagian klaim ini dibantah, satu fakta sulit untuk diabaikan. Konflik ini sudah menimbulkan kerugian besar bagi Amerika dan Israel. Sejumlah drone, helikopter serang, sampai aset bernilai miliaran dolar dilaporkan rusak dan hancur selama perang berlangsung. Lalu, alutsista apa saja yang jadi korban keganasan Iran dan poros perlawanan? Dan seberapa efektif pertahanan udara saat ini? Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita bicara soal korban pertama, kebanyakan orang mungkin akan langsung membayangkan jet tempur ataupun drone mahal. Nyatanya, Iran mengincar sesuatu yang jauh lebih penting. Radar peringatan dini AR-327 di Jabal Al-Dukhan, Bahrain. Bagi militer modern, radar adalah mata yang mengawasi langit selama 24 jam. Dari fasilitas inilah, berbagai ancaman, mulai dari rudal balistik sampai pesawat tempur, bisa dideteksi sejak jauh sebelum mencapai target. Karena perannya yang sangat vital, situs radar seperti ini biasanya dilindungi oleh beberapa lapis sistem pertahanan udara. Tapi laporan yang beredar, didukung foto lapangan dan citra satelit, menunjukkan bahwa fasilitas tersebut berhasil terkena serangan Iran. Yang membuat serangan ini menarik adalah caranya. AR-327 dilindungi beberapa lapis pertahanan udara. Jadi, sulit untuk sampai menembus radar ini. Maka ada beberapa spekulasi untuk ini. Bisa jadi, Iran menembakkan lusinan rudal untuk menghancurkan radar atau rudal hypersonic yang tidak bisa dicegat. Ini memang masih spekulasi. Tapi satu hal yang pasti, ini jadi pukulan strategis yang cukup serius bagi jaringan peringatan dini Amerika di kawasan. Salah satu mata yang membantu memantau ancaman udara di Teluk Persia hilang. Setelah mencoba membutahkan mata Amerika, perhatian Iran dan poros perlawanan kemudian beralih ke salah satu mata-mata dari udara andalan Israel, yakni drone Heron. Di wilayah Lembah Beka, Lebanon, sebuah drone Heron TP dilaporkan berhasil ditembak jatuh Hizbullah. Nah, di sini ironinya, Heron adalah salah satu drone terbesar dan tercanggih yang dioperasikan Israel untuk misi pengintaian jarak jauh, akuisisi target, sampai pemantauan medan perang secara real-time. Spesifikasinya juga tidak main-main. Heron bisa terbang sampai ketinggian 13.000 km selama lebih dari 30 jam. Kalau cuma rudal Manpads biasa, sulit untuk menjatuhkan drone ini. Yang paling mungkin Hizbullah sudah punya sistem pertahanan udara dengan jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan yang lebih canggih. Bagi Israel, kerugian terbesar bukanlah sekadar hilangnya sebuah drone harga 50 juta dolar. Kehilangan Heron ini berarti berkurangnya kemampuan Israel untuk melihat apa yang terjadi di belakang garis depan. Dan ini jelas mempengaruhi nasib rudal-rudal jelajah yang jadi ujung tombak serangan Amerika. Sekarang kita sampai ke pertanyaan. Jika salah satu drone pengintai terbaik Israel saja bisa dilumpuhkan, apakah senjata yang mengandalkan data intelijen dari aset seperti ini masih seefektif sebelumnya? Pertanyaan ini mengarah ke AGM-158 Jessam, salah satu rudal jelajah siluman paling canggih yang dimiliki Amerika Serikat. Rudal yang hampir sempurna, bisa menyerang target hingga sekitar 900 km, bahkan mencapai 1.800 km. Dirancang khusus menembus pertahanan udara modern. Bentuknya dibuat sulit terdeteksi radar, sementara sistem navigasinya memungkinkan rudal menghantam sasaran bernilai tinggi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Tapi dalam konflik terbaru, Jessam buta dan kehilangan efektivitasnya. Sementara dengan sistem pertahanan udara yang terintegrasi, Iran bisa lebih mudah mendeteksi dan mencegat rudal jelajah yang masuk ke wilayahnya. Jika rudal jelajah seperti Jessam mulai kehilangan efektivitasnya, maka pilihan berikutnya adalah mengandalkan aset yang lebih fleksibel di medan tempur,
Disinilah AH-64 Apache berperan. Apache bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 290 km per jam dan dipersenjatai meriam otomatis 30 mm, roket Hydra, serta rudal Hellfire untuk menghancurkan berbagai target darat. Keunggulannya bukan hanya daya tembak, tetapi juga kemampuan beroperasi secara langsung di area konflik dan merespon perubahan situasi dengan sangat cepat. Tapi, meningkatnya kemampuan pertahanan udara Iran ternyata juga jadi ancaman bagi helikopter serang Amerika. Iran berhasil menembak jatuh AH-64 Apache Amerika yang sedang berpatroli di sekitar Selat Hormuz. Dan ini diumumkan langsung oleh Trump. Meski kedua pilot dilaporkan selamat, insiden ini menunjukkan kalau ancaman ini mulai menjangkau aset berawak yang selama ini menjadi salah satu andalan utama militer Amerika. Apache menunjukkan bahwa aset berawak pun bisa terancam. Maka kisah MQ-9 Reaper membuktikan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Drone yang selama ini digunakan untuk memburu target justru mulai menjadi target itu sendiri. Reaper adalah drone tempur utama Amerika Serikat untuk misi pengintaian, pengawasan, dan serangan presisi. Drone ini mampu terbang lebih dari 27 jam, mencapai ketinggian sekitar 15 km, dan beroperasi jauh di atas medan tempur. Tapi dalam konflik dengan Iran dan Houthi di Yaman, Reaper justru menjadi sasaran empuk. Rekaman dari Bushehr, Iran, menunjukkan sebuah MQ-9 jatuh setelah ditembak pertahanan udara. Secara total, berbagai estimasi menyebut lebih dari 50 MQ-9 Reaper telah hilang di Iran dan Yaman. Jumlah yang cukup untuk membuat Pentagon mulai mencari penggantinya, bahkan melirik kembali MQ-9 Predator yang sudah dipensiunkan. Besarnya kerugian MQ-9 Reaper membuat perhatian kembali tertuju pada pendahulunya, MQ-1 Predator. Drone ini adalah salah satu pionir perang drone modern Amerika yang selama bertahun-tahun digunakan untuk misi pengintaian dan serangan presisi. Tapi seiring hadirnya MQ-9 Reaper yang lebih canggih, lebih cepat dan mampu membawa persenjataan yang lebih besar, MQ-1 akhirnya resmi dipensiunkan oleh Angkatan Udara Amerika pada tahun 2018. Meski sudah tidak lagi menjadi tulang punggung operasi udara Amerika Serikat, nama Predator kembali muncul dalam konflik terbaru. Sejumlah laporan menyebut, sebuah MQ-1 berhasil dicegat di Irak menggunakan sistem pertahanan udara buatan Iran yang berada di tangan kelompok perlawanan. Sementara rekaman lain menunjukkan momen pertahanan udara IRGC menembak jatuh drone yang diidentifikasi sebagai MQ-9 Reaper. Sebuah tanda bahwa bahkan aset lama pun tetap menghadapi resiko yang sama di langit Timur Tengah. Tidak semua kerugian dalam perang datang dari alutsista berukuran besar. Terkadang, aset yang terlihat sederhana justru memiliki peran penting di medan tempur. Salah satunya adalah Orbiter, drone pengintai taktis buatan Israel yang dirancang untuk misi pengawasan dan pengumpulan intelijen. Ukurannya kecil, sulit dideteksi dan sering digunakan untuk memantau aktivitas musuh dari udara. Dalam konflik terbaru, militer Iran mengumumkan bahwa drone yang dihancurkan di atas Pulau Qesem pada malam hari berhasil diidentifikasi sebagai Orbiter. Jika klaim ini benar, maka ini menambah daftar aset udara Israel yang gagal dalam menyelesaikan misinya di wilayah Iran. Dan yang berikutnya bahkan lebih misterius, sebuah drone kamikaze rahasia Israel. Di urutan berikutnya ada alutsista yang mungkin belum pernah didengar sebagian besar publik. Bukan karena tidak penting, tapi karena keberadaannya memang nyaris tidak pernah diakui secara terbuka. Di awal konflik, Iran memamerkan puing-puing sebuah drone kamikaze bertenaga turbojet yang ditembak jatuh di wilayah barat. Bentuknya tidak cocok dengan drone Amerika maupun Israel yang dikenal publik. Tapi sejumlah analis meyakini senjata ini adalah loitering munition rahasia milik Israel yang sebelumnya juga diduga digunakan dalam operasi di Suriah, Lebanon, dan Gaza. Drone ini memiliki sayap lipat, mesin turbojet mini, serta kemampuan berkeliaran di area target sebelum menyerang. Iran mengklaim aset tersebut berhasil dilumpuhkan, kemungkinan melalui kombinasi pertahanan udara dan peperangan elektronik. Jika benar,
Maka bahkan senjata rahasia yang dirancang untuk operasi khusus pun ternyata tidak luput dari ancaman pertahanan Iran. Meski sempat jadi sasaran serangan Amerika dan Israel, pertahanan udara Iran ternyata masih mampu bertahan dan terus beradaptasi. Teheran bahkan mengklaim sistem baru Arash-E Kamangir berhasil digunakan untuk menjatuhkan sebuah MQ-9 Reaper di dekat Selat Hormuz. Di saat yang sama, IRGC merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan F-35 terlacak oleh sistem elektrooptik Iran, sementara sebuah F-16 dilaporkan meninggalkan area setelah mendapat respon dari pertahanan udara setempat. Sementara itu, total kerugian udara Amerika dalam konflik ini diperkirakan telah melampaui 2,7 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk sejumlah MQ-9 Reaper, MQ-1C Grey Eagle, dan AH-64 Apache. Kini, sorotan mulai bergeser ke jalur diplomasi. Berbagai laporan menyebut negosiasi antara Washington dan Teheran terus menunjukkan kemajuan dengan pemahaman mencakup sanksi, keamanan kawasan, dan pengurangan aktivitas militer di sekitar Iran. Tapi semua ini bukanlah jaminan.